Tahajud lebih hebat lagi. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dia akan ditempatkan pada tempat yang tertinggi di surga. Kalau rajin tahajud. Apalagi Allah juga selanjutnya bersumpah walayalin ashar, demi malam yang 10. Kapan malam yang 10? Para mufassirin ada yang mentafsirkan bahwa malam yang 10 yang dimaksud dalam ayat ini, dalam surah Al-Fajr ini adalah malam-malamnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi selain 10 hari akhir Ramadan yang istimewa yang harus kita kejar ketika iktikaf itu Ramadan ya, ada lagi 10 malam yang istimewa yaitu di awal Dzulhijjah. Bahkan ketika hari-hari ini malam dan siangnya Dzulhijjah di 10 malam dan siang pertama awal ya, itu lebih utama kita beribadah, melakukan apa saja lebih utama, lebih tinggi nilainya daripada jihad fisabilillah, perang. Kalau bulan-bulan lain kita perang, jelas perang itu lebih tinggi derajatnya, nilainya lebih kuat. Membunuh orang kafir itu lebih bagus dalam Islam. Ya, lebih tinggi jihad melawan orang-orang kafir itu yang menghancurkan Islam ya, itu lebih tinggi jihadnya daripada jihad apapun. Lebih tinggi itu. Tapi untuk 10 hari ini ya, itu jihadnya yang paling tinggi sekarang adalah ibadah kepada Allah. Macam-macam ibadahnya. Dalam 10 hari pertama selain tahajud tadi ada sholat isyraq. Apa itu isyraq? Sholat isyraq itu adalah sholat menunggu sholat ketika matahari sudah terbit. Jadi dalam hadis Nabi di antaranya berbunyi, kalau kita ini dari mulai subuh sampai isyraq, waktu isyraq, tidak meninggalkan tempat duduknya kita ini ya, berzikir, berdoa, tadarus Al-Quran, sedekah subuh ya, itu sampai ke waktu isyraq ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah isyraq, maka pahalanya adalah pahala umrah dan haji tamat. Dalam hadis bahasanya begitu, tamat. Apa sempurna? Pahala umrah dan haji ini sempurna. Jadi bagi yang belum mampu untuk ke Mekah melaksanakan umrah dan haji, itu bisa melaksanakan dari mulai pada subuh hingga waktu isyraq, tidak tidur, tidak kemana-mana kecuali banyak melakukan aktivitas ibadah. Isyraq itu kalau sekarang saat ini ya, seiring dengan waktu subuh itu adalah sekitar jam 6 lewat 3. Sekitar jam 6 lewat 3 pagi. Sampai jam berapa? Sebentar aja, nggak akan lama-lama. Dari waktu habis sholat itu sampai jam 6 6 lewat 3. Kalau ini Pak isyraqnya, sholat isyraqnya 6 lewat 3. Nah, dari sudah sholat subuh sampai jam 6 lewat 3 tadi, jangan kemana-mana. Ya kita bisa sholat subuh, bisa zikir, doa, tadarus, tidak tidur sama sekali. Nah, jadi itulah namanya sholat sunnah isyraq. Isyraq itu bisa dimaknai awal duha. Nah, nanti kalau sudah setengah 7 atau jam 7 itu masuk waktu duha. Waktu duha itu habisnya kapan? Para ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling penting, waktu duha itu kita rasakan ketika berjemur lagi enak-enaknya matahari, kita berjemur lagi enak-enaknya. Nah, sampai jam berapa itu? Silakan diukur. Sampai jam 9 ya, kira-kira. Nah, antara itulah. Kalau lebih dari itu kan udah ini ya, sudah panas. Nah, itu enggak ini. Tidak cocok untuk berjemur. Nah, antara itulah duha.
dari awal jam 7-an sampai ya jam 9 tadi. Nah ini dilaksanakan, jangan sampai lewat ini duha. Setelah itu kalau yang biasa beraktivitas ya aktivitas biasa tenang ya. Nanti sudah sholat zuhur, jangan lupa sempatkan untuk baca Al-Quran lagi, zikir doa lagi. Asar pun begitu. Itu amalan yang pertama ya yang dijelaskan. Kemudian menurut pendapat di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berangkat dari hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW juga mengamalkan saum. Kapan saja saumnya Rasul? Yang pertama, Rasulullah SAW mencontohkan saum Yaumul Arafah. Saum di Yaumul Arafah, di hari Arafah. Kapan Yaumul Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah. Kalau ada lagi contoh saum yang lain, yaitu saum Tarwiyah. Tarwiyah artinya berpikir persiapan dalam Arafah. Itu tanggal 8 ya Pak ya. Tanggal 8-nya. Nah, selebihnya Rasulullah SAW pernah juga mencontohkan saum dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Seperti yang Abi lakukan saat ini, Abi tengah baru saja tadi terlambat biasa iftar atau berbuka dulu, melaksanakan saum sunnah Zulhijjah. Kalau Abi sudah dapat hari kedua saum Zulhijjahnya. Nah, sehingga nanti Abi perhitungkan berangkat dari pengumuman di Saudi Arabia bahwa tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf puncak ibadah haji dan disebut haji akbar. Nah, ini hebat ini haji yang sekarang, haji akbar. Wukufnya pas hari Jumat. Tidak percaya, coba lihat aja pengumuman di Saudi. Wukufnya pas hari Jumat. Nah, ketika orang wukuf di hari Jumat, kita yang tidak berangkat ke Arafah itu saum atau puasa Arafah. Begitu seharusnya. Karena Al-Hajjul Arafah, dalam hadits Nabi itu haji itu adalah puncaknya ibadah di Arafah. Gitu. Sehingga hari Sabat atau hari Sabtu itu Idul Adha. Hah? Enggak tahu ya, itu enggak ngerti apa makanya. Itu mana jadi? Enggak tahu lah, urusan di sini lah itu. Kami cuma sekedar menyampaikan saja, ya. Tapi kemungkinan kalau darurat, karena emang pemerintah keputusan seperti itu ya, apalagi Abi ada tugas khutbah ya mau nggak mau. Mungkin kalau pemerintah kalau masjid tempat Abi yang akan Abi khutbahi itu di hari Ahad, ya terpaksa Abi harus ikut hari Ahad nyampaikan khutbah karena memang sudah diwanti-wanti dari sebelumnya begitu ya. Sudah diwanti-wanti dari sebelumnya di Bukit Sengkal itu. Nah, tapi untuk hari Sabat hari Sabtunya berarti Abi sudah tidak saum lagi. Karena tanggal 9-nya kan Abi prinsipnya ngikuti Saudi, ngikuti haji. Gitu. Ya, nah sudahlah jangan usah pakai pusing. Yang penting memang saum Arafah ya harus bertepatan dengan Arafah. Sebab kita dengan Saudi kan tidak beda sehari. Kita dengan Saudi itu cuma beda 4 jam. Nah, itu lewat tahu 4 jam. Ya. Jadi ya bukan seperti London yang bedanya sehari semalam, enggak. Kalau kita dengan Saudi itu sebentar aja. Ya. Apalagi kalau pakai pesawat cuma 9 jam, bentar itu di pesawat, enggak lama. Baru tidur sebentar, insya Allah kok cuma sebentar dan nyampe, nggak seberapa.
Lain halnya kalau lewat laut, katanya ada juga kapal laut yang cepat itu bisa satu pekan, 1 minggu ya, untuk ke Saudi. Nah itulah yang namanya perbedaan yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih lapang dada. Kami juga tidak mau menyalah-nyalakan yang hari Ahad, terserah. Yang penting kita menjalankan dengan penuh keamanan, kedamaian. Itu aja lah yang penting. Hanya yang perlu dipertimbangkan di sini adalah hukum itu Jumat itu. Saum Arafah Jumat. Nah, kalau hari Sabtu saum lagi kan berarti sudah haram bagi Abi untuk saum. Karena sudah lewat tanggal 9. Gitu. Kalau yang lain mau saum hari Sabtu silakan. Cuman kalau Abi kan enggak. Nah, itu aja lah. Nah, amalan saum Arafah itu keutamaannya adalah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Akan di sabda Rasulullah SAW akan diampuni dosa-dosa kita 365 hari sebelumnya dan 365 harian sesudahnya, artinya 2 tahun dosa diampuni. Masya Allah. Kurang apa ya, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dosa-dosa setahun sebelum kita, setahun yang kita lewati dan sesudah yang akan kita lewati itu sudah diampuni semua. Jadi kebangetan lah kalau nggak saum Arafah, minimal saum Arafah aja. Ya, lebih bagus ada tarbiyahnya, lebih bagus dari awal, lebih bagus lagi ya dari awal 1 Dzulhijjah. Nah, sehingga 9 hari kita saum, pas tanggal 10-nya kita tenang, senang, makan daging kurban bareng-bareng dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, nikmat kita menikmati daging kurban itu. Enak banget, ya. Karena apa? Kita sudah berjuang saum selama 9 hari awal. Itu sedekah juga jangan lupa. Ada beruang sedekah, laksanakan itu sedekah gimana kayak caranya. Itu pahalanya kita berlipat ganda. Ini lebih dari Ramadan 10 hari ini. 10 hari ini lebih dari Ramadan itu. Ya. Setiap harinya bertabur berkah pahala. Cuma sebentar, cuma 10 hari aja. Dan memang di bulan ini termasuk bulan haram dalam arti bulan yang dimuliakan oleh Allah, Syahrul Hurum. Jadi bulan yang Allah betul-betul muliakan, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak ada perang. Itu ada 4 bulannya. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah ini sekarang, yang ketiga apa? Muharram, dan satu lagi Rajab. Itu yang dimuliakan oleh Allah, yang diharamkan adanya pertumpahan darah. Kalau Ramadan masih boleh perang. Ada Lailatul Qadar, bulan Ramadan juga bulan yang luar biasa tinggi derajatnya. Tapi bulan Dzulhijjah ini juga tidak kalah istimewanya. Yang dapat menandingi pahala bulan Dzulhijjah ini, kalau misalnya Leo berangkat ke medan jihad, membawa semua harta yang dimilikinya, sampai ke ular-ularnya dibawa semuanya. Wah, semua dibawa buat ngadepin orang-orang kafir, semua apa yang ular, kucing dari rumah Abi dibawa, semua dibawa. Nah, sampai kamu tidak kembali lagi ke rumah, semuanya habis, ludes, kamunya mati, baru itu menyayangi pahala bulan ini. Ya, 10 hari bulan pertama ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini baru bakal disaingi dengan semua yang tadi. Kamu berangkat semuanya bawa harta bendanya habis di waktu perang, kamunya mati, nah udah itu yang menyaingi pahalanya. Kalau Leo pulang dengan kemenangan masih nggak menyaingi bulan ini, ya. Nah itu Pak. Jadi luar biasa nih pahala di bulan Dzulhijjah. Sengaja aku menyemangati ini
sekaligus supaya lebih semangat agar kita lebih mantap dalam beribadah. Jadi kalau ada yang ngajak ngaji, zikir agak berpanjang-panjang, syukuri karena emang bulan ini pahalanya gede banget, gak main-main. Ya, makanya setelah kita berjuang di 10 hari awal, 9 hari awal kita berjuang, hari ke-10-nya ditambah hari tasyrik, itu kita perintahkan untuk bersuka cita. 10 tanggal 10 Dzulhijjah ditambah dengan hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari tanggal 11, 12 dan 13. Itu tidak boleh saum. Itu sukacita, makan minum sepuasnya. Walaupun wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Gitu. Dan pada saat itu di hari-hari 4 hari tadi, kita yang dalam keadaan tidak boleh saum itu memang disunahkan, diperintahkan untuk melaksanakan takbiran, bertakbir, bertahmid, bertahlil, ya dengan kalimat yang biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitu bertakbir, bertahmid, kita kumandangkan itu supaya kita betul-betul dinobatkan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur, dihayati takbir ini. Ya, laksanakan itu, mudah-mudahan kita nanti akan memperoleh kemenangan yang nyata, yaitu Idul Adha, kembali kepada kurban yang nyata. Ya, mungkin kita banyak yang belum bisa kurban. Insya Allah, walaupun belum bisa, asal niat kuat kita mau berkurban, kita sudah mendapat pahala kurban. Korban perasaan. Apalagi Nabi kita sudah berkurban atas nama kita. Jadi Nabi kita itu biasanya minimal beliau kurban 2 ekor kambing atau domba. Yang dombanya itu biasanya domba putih, kakinya hitam. Nah, itu Rasul senangannya gibas, domba besar. Sunahnya kan begitu. Kalau ada pun mau sapi, kerbau, itu ada tradisi masing-masing daerah. Kalau yang paling sunnahnya itu yang asli itu gibas, kambing, domba. Ya. Nah, yang pertama Rasulullah sebelum membantai itu kambing, menyembelih, beliau mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana taqabbal minni wa ahli. Itu kambing pertama, penuh. Jadi satu kambing kalau Rasul bisa untuk satu keluarga. Nah, terus kambing yang satu lagi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, taqabbal min ummati, sepenuh. Itu Rasul bisa begitu. Ya. Nah, kita kalau tidak mampu, misalnya jumlah keluarga kita ada 7:15 4 p.m. kambing. Nah, satu pun jadi kalau emang mampunya cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana taqabbal minni wa ahli. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana taqabbal minni wa ahli. Sambil dibunuh sudah ada takbiran. Iya. Masuk YouTube versi Bali. Aduh. Nah, ya Allah. Ya. Ada Isya berapa menit? Terakhir 5 menit lah. Asal jauh ya. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ada pertanyaan Pak mungkin sebelum ini Bu? Sebelum ditutup. Ini Pak, yang masalah sembahyang Isra tadi. Nah, sembahyang Isra kan mungkin ya perkiraan mungkin waktu 1 jam lah itu dari sembahyang subuh sampai ke Isra-nya. Nah itu kan sudah sembahyang Isra 2 rakaat. Ada yang kita katanya langsung langsungkan sembahyang duha 2 rakaat atau sampai lebih seberapa, 4 apa kebanyakan terserah lah. Ya. Mana tuh? Iya. Ya bisa Pak. Bisa itu. Jadi
Kan tadi dikatakan bahwa isyraq itu awal waktu duha. Jadi kalau mau lebih dari 2 rakaat, apakah nanti tambah sampai 12 ya Pak ya? Iya, iya. Sampai 12 rakaat, nah itu silakan laksanakan itu isyraq. Apalagi Pak Samani bisa bilang waktunya insya Allah apa, dilaksanakanlah itu ibadah sekuat-kuatnya ya Pak, memanfaatkan seumur. Insya Allah benar berkah, insya Allah. Nah, itu ya Bapak sekalian tentang isyraq. Jadi mulailah laksanakan itu. Mudah-mudahan mendapatkan pahala haji dan umrah insya Allah. Dan kita doakan haji dan hajjah kita yang tengah berada di Haramain atau di tanah suci, semoga Allah jadikan haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah, sehingga kembali ke tanah air dalam keadaan yang penuh membawa keberkahan, sehingga Indonesia kaya lagi dengan berkah insyaallah. Kita yang mendoakan seperti ini pun yang mengaminkan insyaallah, mudah-mudahan niat bahwa kita harus bisa berangkat sebelum wafat. Ya Allah, jangan Kau wafatkan kami terlebih dahulu sebelum kami melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Haji insyaallah ya harus di Baitullah, harus di Haramain. Gak mungkin haji dipindah ke Jakabaring, wukufnya di Jakabaring. Nah, itu kan gak mungkin ya. Semua wukuf jadi satu ya, Arafah itulah. Kan ya kalau wukuf di Jumat ya Jumat gitu kan. Kalau di Jakabaring kemarin Sabtu, lain lagi ceritanya ya. Nah itu, mudah-mudahan berkah semuanya. Sebelum kita tutup, kita sampaikan doa terlebih dahulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala rasulillah Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, dua pengumuman ya, insya Allah kalau jadi nanti mohon doanya. Ada lagi masjid yang minta untuk diberikan tausiah musola di Athena kalau tidak salah ya, malam besok ya, malam besok Pak di Athena Running low in battery. Salib gitu ya kalau tidak salah itu, insya Allah kalau jadi tinggal tunggu kabarnya. Terus yang kedua, jangan lupa juga Pak dan Ibu semua, hari Ahad ya, hari Ahad itu subuh, hari Ahad subuh ya, itu kalau bisa sih jam 4 dari rumah masing-masing kita melaksanakan program salat subuh berjamaah di Masjid Nurul Sahada ya. Nurul Sahada. Nurul Sahada ya. Ya. Nah itu Nurul Sahada di apa itu? Smart. RT 6 ya. RT 6. Kalau nggak salah, pokoknya dekat rumah Pak Lurah. Lupa daerah mana tuh? Nah. Daerah Botanik. Nanti Pak ada undangannya lah, minta kalian punya. Nah itu, atau juga apa namanya, pengurus masjid yang lain juga punya. Nah itu insya Allah ada gerakan berbagi sedekah, gerakan subuh berjamaah, Impak. bersama Impak apa, subuh. berapa ASN itu, 117 ASN itu berapa? Nah kemudian juga ada pembagian mungkin sembako dan sebagainya. Awalnya untuk satu ustadzah dan ternyata dikembangkan lagi untuk ya katanya masyarakat masing-masing juga gitu, insyaallah. Terima kasih. Ya khawatir nanti tidak ngomong lagi Abi. Nah, Abi ingatkan dari sekarang. Terima kasih banyak segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq.